saya terkesan benar dengar bayan. Memang akhir zaman begitu. Ini belum turun Dajjal, Pak. Ini baru intro ya, Pak. Antum tahu lagu Metallica, Enter Sandman? Ini baru teng 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 teng, itu kan? Ini baru teng, ini baru tengnya, Pak. Belum mulai teng 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 teng, ini belum ada, Pak. Baru teng begitu horornya, Pak. Gimana refnya nanti? Bersyukurlah orang yang tak tertipu oleh dunia. Nanti manusia terbagi dua saja. Ada yang ikut Dajjal, semua dikuasai. Perekonomian dikuasai, makan minum semua dikuasai oleh Dajjal. Orang beriman tak terkesan, hadirin mulia. Bahkan orang beriman tak makan lagi. Dia tak makan. Kalau itu milik Dajjal, aku tak makan. Maka orang beriman hidup hanya dengan zikrullah, dengan subhanallah. Makanan orang beriman di akhir zaman itu zikir. Orang beriman tak tertipu oleh Dajjal. Nah, ini baru kemarin intronya, Pak. Mukadimahnya, Pak. Oh, satu dunia tertipu. Ya. Ada beberapa masjid yang tak tertipu, Pak. Ada beberapa pesantren yang tetap belajar, mengajar. Tetap, tidak ada masalah. Yang mati-mati, yang tak mati-mati. Betul ya? Orang kaya mati. Orang miskin mati. Covid mati. Tidak Covid, mati juga. Saya tanya sama Gubernur Sumatera Selatan, Pak. Saya silaturahmi Pak Herman Deru namanya. Pak, saya mau tanya, tahun 2020 dan 2019 berapa jumlah kematian di Sumatera Selatan? Sama angkanya, Pak. Paham? Nah, itulah. Itu baru. Tapi sekarang aman. Kalau 2 tahun lalu ada ngomong gitu, Pak, hilang besok, Pak. Mana dari Sulaiman? Oh, udah nggak bisa terdeteksi. Nah. Jadi hadirin sekalian, kembalilah kepada Allah. Begitu, Pak. Dia keliling-keliling. Kalau kunjungan dia pasti tidur di masjid. Pasti tidur di masjid. Orang tanya kenapa nggak tidur di hotel, Pak? Dia jawabannya, saya ingin mati di masjid. Juga bayangan, antum nginap di hotel, Pak. Mati di hotel, na'udzubillah. Mati lagi maksiat, na'udzubillah. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Ya sudah, Pak, yang terjadi yang kemarin, yang bikin-bikin, udahlah. Mulai hari ini kita taubat, Pak. Kalau kita bertaubat, bukan hanya ampunan Allah yang kita dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Innallaha yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahhirina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Di sini ada nggak yang nggak punya dosa, Pak? Ada. Yang punya dosa ada. Yang banyak dosanya ada. Kita sesama pendosa, jangan saling menghina. Dosa kita beda-beda, betul nggak, Pak? Ada ini dosanya di matanya, ini dosa di mulutnya, dosa di tangannya, ini dosa di kakinya, macam-macam dosa orang. Jangan hanya gara-gara dosa kita tidak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik dari mereka. Maka dalam ajaran Islam itu diajarkan untuk tawadu. Apa tawadu? Merasa, menganggap semua orang lebih baik dari kita. Menganggap semua orang lebih baik dari kita. Orang tua lebih baik dari saya. Kenapa? Karena hari lahirnya orang-orang tua ini lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah ketimbang saya. Maka saya harus memuliakan orang yang lebih tua dari saya karena kedekatan mereka dengan Rasulullah. Pasti mereka lebih dulu beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau anak muda katakan adik-adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Itu yang diajarkan Nabi, Pak. Ini baru ngaji, baru ini, oh udah merasa lebih baik. Ada orang soleh, Pak, orang alim, orang ibadah banyak, tapi dia memandang pelaku maksiat dalam pandangan hina. Ada, Pak? Oh, jahanam itu. Ada orang pendosa, dia pendosa, tapi dia memandang orang-orang soleh dengan pandang mulia. Duh, kapan aku bisa seperti dia? Ya Allah, mulia sekali abang itu, kakak itu ya. Allah, malu aku ketemu dia, dosaku banyak. Ada apa? Dia melihat orang soleh, dia ta'zim. Dia cinta, dia muhibbi, dia sayang sama orang soleh. Dia pendosa tapi lihat ulama cium tangan. Doa, minta doa, ya Allah, doakan saya Ustaz. Ada orang yang rajin ibadah, dia memandang hina pelaku maksiat. Mana yang lebih baik?
Seorang pendosa yang malu akan dosa-dosanya lebih Allah cintai daripada satu orang ahli ibadah yang sombong akan ibadahnya. Oh, kalau gitu kita pengen jadi pendosa aja, Bang. Bukan begitu. Pendosa aja nggak boleh sombong. Orang soleh aja nggak boleh sombong, apalagi pendosa. Itu maksudnya. Orang soleh aja nggak boleh sombong, apalagi pendosa. Orang kaya aja dilarang sombong, apalagi miskin. Jadi yang ideal itu bagaimana? Orang soleh yang memandang pendosa dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, beri hidayah dia, ya Allah. Ya Allah, muliakan dia, ya Allah. Dia nggak tahu, ya Allah. Mudah-mudahan kalau nggak dia dapat dia, mudah-mudahan anaknya dapat hidayah, ya Allah. Begitu memandangnya. Jadi ada orang soleh yang baik, memandang pendosa dengan pandangan sayang. Ada orang soleh yang jahat, dia pandang orang-orang pendosa dengan pandangan hina. Dan ada pendosa yang baik, dia pandang orang soleh dengan pandangan yang mulia. Dan ada pendosa yang jahat, dia benci jadi oleh orang soleh, Pak. Udah dosanya banyak, maksiat hari-hari, lihat ustadz, lihat orang soleh, dia caci maki, dibilang kadrun, dibilang macam-macam, Pak. Ini jahanam paling bawah, Pak. Udah jahat, udah pendosa, maksiat, benci dengan agama. Udahlah, kita banyak dosa, oke lah. Tapi yang penting di hati kita ada ta'zim, ada ikram, memuliakan orang-orang baik. Insyaallah, Pak ya. Maka kalimat sakti yang sering kita ucapkan itu apa? Coba diulangi lagi, masih ingat nggak? Sebaik-baik saya. Coba ulangi. Sebaik-baik saya. Mana suaranya nih, Bu Kopin? Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Ulangi coba. Jangan salah-salah, Pak. Di pulau di Bangka, ibu-ibu sambil seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain katanya. Sombong tuh, Pak. Seburuk-buruk orang lain. Jadi siapa orang paling buruk di dunia rupanya? Saya. Siapa yang salah? Saya. Kalau menyalahkan orang lain nggak perlu belajar, anak kecil juga bisa. Yang perlu kita pelajari hari ini bagaimana senantiasa menyalahkan diri saya. Kalau ribut sama istri yang salah siapa? Saya. Kenapa hari raya Idul Korban itu, hari Idul Adha itu yang disunnahkan untuk dikorbankan kambing jantan? Tahu kenapa? Antum tahu kenapa kambing jantan yang dikorbankan bukan kambing betina? Karena kambing betina nih, Pak, disalahkan pun tak mau, apalagi berkorban kan? Boleh dikorbankan. Makanya sunnahnya kambing jantan. Jadi kalau ribut-ribut di rumah nih nanti, Pak, ini tips ya. Kalau Bapak tidur di rumah sama istri, selesai istri merepet, berapa, diam. Katakan, iya sayang. Gimana? Iya sayang. Kamu benar. Coba ikuti, Pak. Kamu benar. Abang salah. Minta maaf. Bisa nggak ngomong kayak gitu, Pak? Coba ngomongnya latihan dulu, Pak. Iya sayang. Kamu benar. Abang salah, minta maaf. Berakhir perang, Pak. Langsung damai itu, Pak. Enggak juga. Curhat. Curhat. Memang kamu salah, memang. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, inilah mujahadah kita sebelum kita mati. Membersihkan hati dari kesyirikan. Ya. Enggak usah takut, Pak. Satu dunia membunuh kita akan mati tanpa izin Allah. Satu dunia mau selamatkan kita tidak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Sekuat apapun kita menahan, Allah katakan pergi, dia pasti pergi. Sekuat apapun kita menolak, Allah katakan datang, dia pasti akan datang. La ilaha illallah. Nah, ini keyakinan kita. Semua yang terjadi di dunia atas kehendak Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi.